citra pelayanan penerbangan di Indonesia kembali tercoreng. Pekan lalu, sejumlah penumpang dari luar negeri lolos tanpa pemeriksaan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Kejadian serupa terjadi lagi di Bandara Ngurah Rai Bali pada awal pekan ini. Ironisnya, kedua kejadian itu terjadi di bandara berkelas internasional. Kementerian Perhubungan dengan sigap menjatuhkan sanksi berupa pembekuan sementara pada perusahaan layanan darat atau ground handling yang bekerja pada saat itu. Saya memberikan sanksi kepada ground handling ya, PT Lion Air dan ground handling PT Indonesia Air Asia. Tidak terhitung sudah berapa banyak pelayanan penerbangan yang diberikan dengan tidak maksimal kepada penumpang. Seperti contoh, keterlambatan keberangkatan maskapai yang berdampak pada terlantarnya penumpang. Kompensasi yang wajib diberikan Badan Usaha Angkutan Udara akibat keterlambatan penerbangan beragam, tergantung dari lamanya keterlambatan. Ada yang hanya diberikan minuman dan makanan ringan hingga dialihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket. Setelah adanya beberapa kasus itu, mampukah pemerintah memperbaiki sistem pelayanan penerbangan di Indonesia? Dan akankah sanksi yang dijatuhkan berdampak pada pelayanan yang diberikan oleh maskapai? Selengkapnya di Talk to iNews dalam tema Bobroknya Pelayanan Penerbangan. Ya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, yaitu yang sudah disampaikan tadi dari Dirjen Perhubungan Udara, juga sudah mengeluarkan surat pembekuan sementara kepada 2 maskapai yang memang dinilai cukup melanggar. Kita akan membahas pada malam hari ini, pemirsa, di Talk to iNews sudah hadir 2 orang narasumber di studio Talk to iNews pada malam hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, sudah ada Pak Sudaryatmo dari YLKI dan juga Pak Samudra Soekardi, seorang pengamat penerbangan. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, selamat malam. Cukup puaskah dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Udara atau masih ada yang merasa geram begitu dengan maskapai penerbangan kita di Indonesia? Saya ke Pak Sudaryatmo terlebih dahulu. Iya, memang sebagai regulator dia punya kewenangan untuk mendisiplinkan airline, operator termasuk airline dalam konteks keselamatan dan peraturan-peraturan lain yang kaitannya menyangkut termasuk perlindungan konsumen. Artinya hukuman ini atau sanksi ini sudah cukup berat begitu menurut Anda diberikan kepada 2 maskapai yang memang nakal begitu? Ya, pertama dikembalikan aturannya, tapi kalau kita bandingkan di beberapa negara itu memang sangat lemah. Jadi Sangat lemah maksudnya? Sangat lemah. Jadi terlambat memberikan report aja di penalti kan kira gitu. Kita kan cuma ditegur kan. Artinya kalau memang sekarang sampai dilakukan pembekuan sementara, ini sebenarnya langkah yang sudah sangat tepat begitu yang dilakukan oleh pemerintah. Kita appreciate, tapi ke depan YLKI minta supaya regulator itu lebih full power di dalam mendisiplinkan airline. Artinya saat ini masih kurang begitu powernya. Ya, fakta-fakta itu menunjukkan kurang full powernya regulator gitu. Kira-kira kenapa sih, Pak? Banyak faktor ya. Pertama pertumbuhan industri aviasi itu juga harus diimbangi dari sisi kapasitas regulator, baik kapasitas personil maupun kapasitas bahwa dia bisa mengontrol semua operator di dalam yang bergerak di bisnis aviation ini. Gitu. Artinya ada sedikit permasalahan di dalam juga begitu ya, membuat regulator ini sendiri juga merasa kurang berani begitu. Ya, dalam pandangan lembaga konsumen, industri penerbangan di Indonesia itu tumbuh begitu pesat, tapi dari sisi regulator peningkatan kapasitasnya itu relatif tidak seimbang dengan pertumbuhan. Jadi penerusnya yang sama itu harus ngawasi traffic, harus ngawasi pesawat yang lebih banyak, ini juga masalah. Oke, baik Bapak-bapak, kita juga sudah tersambung dengan Pak Edward Sirait di sini, Direktur dari Lion Air. Selamat malam Pak Edward. Selamat malam Mbak, dan selamat malam Pak Samudra dan Pak Daryanto. Ya, malam Pak Edward. Baik Pak Edward, boleh kami tahu tanggapan dari Anda seperti apa? Apa yang sudah dikeluarkan gitu ya, sanksi sementara, pembekuan sementara yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Udara? Kalau kami bukan tidak mau menerima sanksi Mbak, cuman yang kita pertanyakan adalah
satu prosesnya karena investigasinya belum jalan. Yang kedua memang sanksi yang diberikan juga sangat tidak mungkin kami lakukan dalam 5 hari untuk melakukan pergantian apa yang dimanatkan di dalam sanksi itu gitu. Dan sementara kita sudah menjual tiket memang, dan itu kan harus kita layani juga. Itu yang kita, bukan kita tidak mau menerima sanksi, apalagi. Tapi apa sebenarnya dampak terbesar yang dirasakan oleh Lion Air sendiri terkait dengan pembekuan sementara ini? Satu kan penumpang nanya, ini masih terbang nggak? Itu satu. Yang kedua, para investor kami mempertanyakan apa yang dibekukan, ya kan? Ini yang memang berdampak langsung kepada kita gitu, kepada perusahaan. Oke, Pak Edward, kalau boleh disampaikan seperti apa sih sebenarnya kronologis yang terjadi begitu ya, salah turun penumpang di terminal yang salah begitu, yang tidak seharusnya. Sebenarnya seperti apa sih kronologisnya kalau dari pihak Lion Air sendiri bisa memberikan keterangan? Dari hasil investigasi kami ada beberapa catatan. Yang pertama memang direncanakan di areal yang sama akan ada pesawat dari Padang. Dan si supir ini ditugasi untuk mengambil penumpang dari Padang itu yang pertama. Ternyata pesawat yang dari Padang itu tidak jadi parkir di situ. Yang ada pesawat dari Singapura. Nah, si supir ini inisiatif ngambil penumpang itu untuk dia bawa. Ternyata dia pikir itu penumpang dari Padang gitu. Tapi apakah memang hal tersebut diperbolehkan begitu, inisiatif yang dilakukan oleh seorang supir begitu, supir bus? Bukan, artinya itu dia ada prosedur yang dia tidak jalani. Kemudian dia membawa penumpang itu tanpa cross check. Dia ditugasi ke Padang, jadi dianggap penumpang itu seperti penumpang dalam negeri. Itu yang ini sebenarnya, karena bis pertama benar, bis ketiga dan keempat benar. Memang yang ditugasi untuk itu. Kira-kira seperti itu yang. Oke, artinya kesalahan ada pada penyebab kesalahan itu sendiri, artinya berada pada pihak supir. Ya, dalam konteks ini si supirnya yang tidak cross check penumpang yang mana yang sedang turun itu gitu. Karena yang ditugasi yang lain pada posisi itu benar, mereka membawa penumpang. 3 bus yang lain itu nggak salah karena memang ditugasi untuk itu gitu. Ya, kalau tadi Anda mengatakan bahwa bukan Lion Air sebenarnya tidak terima begitu dengan sanksi yang diberikan oleh Dirjen Perhubungan Udara. Lalu apa sebenarnya menjadi dasar laporan yang dilakukan oleh pihak Lion Air kepada Bareskrim begitu? Informasinya adalah melaporkan Dirjen Perhubungan Udara. Benar begitu, Pak Edward? Ya, kita mempertanyakan proses pemberian sanksi itu. Itu aja yang kita pertanyakan. Sejauh ini seperti apa proses yang sudah dilaporkan? Ya, kita laporkan bahwa kita diberikan sanksi seperti ini kira-kira sesuai nggak dengan ketentuan. Hanya itu. Tapi menurut Anda sesuai tidak sih apa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ini sendiri dengan memberikan sanksi? Pemahaman kami ada prosedur investigasi dulu, teguran, kemudian kita baru ada dari data-data itu ada sanksi. Itu pemahaman kami. Oke, artinya menurut Anda sebaiknya adalah teguran lisan terlebih dahulu sebelum adanya pembekuan. Atau investigasinya dulu, lalu memang ada yang perusahaannya salah. Karena kalau misalkan perbuatan individu, mohon maaf, oknum gitu, akhirnya institusinya yang dikenakan ini, kita sebagai pengusaha kan kadang-kadang juga bisa jadi bingung kalau ada orang di dalam abuse kan jadi rusak. Oke, baik. Ya, Pak Edward, saya ke Pak Samudra terlebih dahulu. Pak Samudra, kalau Anda melihat dari kasus ini sendiri, apakah memang sudah tepat langkah yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perhubungan begitu, langsung memberikan sanksi pembekuan sementara? Atau memang benar harus ada investigasi terlebih dahulu, kemudian peringatan lisan, baru kemudian selanjutnya diberikan sanksi? Kalau saya bilang sih regulator tergesa-gesa juga gitu. Tergesa-gesa. Untuk karena gini, kejadian itu kan udah 4 hari tidak dilaporkan. Ya. Berarti ada masalah di
pengelolaan di bandara. Gitu. Dan berikutnya kejadian juga di Denpasar, gitu. sama juga demikian. Nah itu pasti ada masalah di bandara internasional, 2 bandara internasional itu. Karena gini, bandara internasional itu adalah gate buat masuknya orang asing ke Indonesia. Satu itu. Kedua, dia juga merupakan perbatasan antara luar dengan Indonesia. Gitu. Nah itu sebenarnya treatmentnya khusus gitu loh. Begitu pesawat landing, ada orang airline-nya yang nunggu di situ, naik mau Garbarata, diarahkan ke imigrasi, diarahkan bagasinya ke bea cukai, lolos bea cukai baru ke sana gitu. Itu semuanya harus diikuti gitu. Kalau tidak ada Garbarata, kalau nggak ada Garbarata biasanya bus tadi yang, begitu turun itu diarahkan oleh petugas ground handlingnya atau yang merepresentasikan airline gitu. Dia masukin ke mana, ke bus yang mana, ke bus yang mana, lalu dibawa kemana, dia ikut di bus itu. Jadi kalau misalkan diturunin tadi juga dikatakan di guide gitu. Adanya inisiatif begitu dari sopir bus itu sendiri, artinya yang bertanggung jawab ini sebenarnya istilahnya adalah jalannya, koridornya itu dijaga ketat. Karena kalau nggak dijaga ketat, orangnya kan bisa lari atau bisa ngumpet, atau bisa transaksi barang dan sebagainya. Itu kan kejadian, karena itu kan gate masuknya wilayah asing ke Indonesia, baik itu orang maupun barang. Jadi di awal ketat sampai petugas yang berwenang yang merilis gitu loh. Imigrasi merilis orangnya, sedangkan bea cukai merilis barangnya. Tetap harus diperiksa gitu loh. Artinya kembali lagi nah, lemah penataan ini baik itu oleh airline, oleh Angkasa Pura maupun outbound-nya maupun ground handling-nya itu sebenarnya kalau ininya harusnya pakemnya udah standar gitu. Cuman masalahnya tidak diikuti. Tidak diikuti dengan benar. Dengan benar. Kenapa? Karena tidak pernah diaudit oleh regulator. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali terkait dengan audit oleh regulator dan apakah memang benar seluruh maskapai ini tidak pernah diaudit begitu oleh regulator. Kita lanjutkan kembali perbincangan ini, Pak Edward. Kami masih akan lanjutkan kembali hubungan dengan Anda di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Talk to iNews.